Tetapi saya tidak berpretensi sebagai orang yang tahu solusi atas semua masalah. Yang ada adalah kewenangan. Solusi ada di mana? Ada di mana-mana solusinya. Termasuk ada di para pakar. Bagian kami yang megang kewenangan adalah open-minded, terbuka, mendengar, memberikan ruang untuk dialektika itu terjadi, sehingga muncul terobosan-terobosan. Nah, jadi yang akan ditulis, yang akan disampaikan di sini, sebagian ini bukan mendasarkan pada textbook, tapi mendasarkan pada pengalaman yang berada di Jakarta. Yang pengalaman itu dicoba diterjemahkan secara terstruktur agar bisa dipahami. Jadi ini adalah bagian dari rekaman yang kami rasakan sama-sama. Nah, terus ini Bapak sekalian, kita akan mulai dengan urban. Kalau boleh, pakai ini ya. Ini next slide-nya. Jadi porsi penduduk kita yang tinggal di perkotaan itu makin hari makin besar. Diperkirakan 70% penduduk global akan tinggal di kota. PDB global dihasilkan 80% di kota. Lalu konsumsi energi global itu di kota. Padahal kota itu hanya 3% dari luasan dunia. Dalam pertemuan tadi yang disebut-sebut sebagai U20, Urban 20, saya founding members di dalam Urban 20. Waktu itu pertemuan di Buenos Aires, pertemuan pertama kali Urban 20. Kenapa dibuat Urban 20? Disimpulkan persoalan-persoalan utama yang dihadapi umat manusia ini itu disebabkan oleh masalah kota, apalagi masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu problemnya diciptakan di kota. Jadi kota sebagai kontributor masalah yang dihadapi umat manusia. Tapi jangan lupa, di kota juga pusat talent dan solusi untuk umat manusia. Berkumpulnya di mana? Di kota juga. Yes, it is a place where problems were often created, tapi kita juga menyaksikan kota di mana solusi-solusi itu juga muncul. Terobosan-terobosan muncul di mana? Mayoritas di kota. Karena itulah kota menjadi sangat strategis. Nah, tadi Pak Andi sudah bercerita tentang definisinya dan lain-lain. Saya sering menggunakan definisi-definisi yang sederhana di dalam kemarin bertugas di Jakarta. Definisi sederhana itu apa? Supaya memudahkan seluruh jajaran untuk mengejarnya. Gitu. Kalau sekarang ditanya, what makes a city global city? Karena apa? Mahasiswa jawab. Ini kalau sudah begini biasanya menghindari eye contact nih. Oh. Kenapa? What makes a city a global city? Ya. Oke, jadi terkoneksi. Good. Saya juga sampai. Namanya siapa? Lukman. Boleh dicatat namanya? Anda boleh bantu ya, catat namanya Lukman. Oke, ada lagi? Ya. Oke, kota yang terbuka menerima budaya dari luar, tapi juga mempertahankan budaya lokal. That's global city. Ada lagi? Oke, Anda? Oke. Kota yang memberikan prioritas pada kesetaraan. Oke, namanya siapa? Refli. Bukan Refli Harun ini. Anda namanya siapa tadi? Dian, tolong dicatat ya, Dian Refli. Oke. Yuk, belakang sana. Yang keras. Namanya? Fauzan, oke. Ini esai ini. Apa definisinya apa? Apa yang disebut sebagai kota, what makes a city a global city? Kalau dari saya adalah
Apanya yang utama? Jangan Google dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ya, tapi gini dah, gini. Tonton sekalian. Boleh nggak saya kan gini, definisi itu kan tidak ada yang paling benar ya. Itu kan bebas-bebas saja, bukan? Nah, tapi kalau saya sebagai policy maker, saya membuat sebuah definisi, maka definisi itu harus bisa diukur. Oke? Supaya bisa dicip. Nih, satu ketika tadi yang disebut Jaklingko, kita mau Jaklingko. Terus saya tanya, apa KPI-nya transportasi umum di Jakarta ini sukses? World class? Enggak, ini saya tanya jajaran, dia lagi ceritain. Bukan tanya Anda lagi cerita. Oke? Lalu jajaran itu bikin apa ya? Tingkat jumlah penumpangnya, connectivity. Nggak usah, yang simple aja supaya mudah dipahami. Gini, jika expat di Jakarta sudah naik kendaraan umum, berarti we are home free. Okay. Karena selama Anda belum lihat expat naik kendaraan umum kita, berarti kita belum sampai. Sederhana, bukan? Jadi boleh kita pakai ukuran jumlah penumpang, jumlah itu nggak apa-apa lah untuk nanti laporan-laporan di akhir tahun. Okay. Tapi selama, nah saya sudah menyaksikan sekarang di beberapa ruas jalan menemukan ekspat menggunakan kendaraan umum, belum naik angkot yang saya ketemu, masih naik Trans Jakarta, naik MRT, naik LRT. Jadi itu yang saya maksud, bahwa ada definisi. Nah, sekarang what makes city a global city, kalau dalam hemat kami sederhana, if it attracts global talent. Bila dia menarik global talent. Selama dia belum menarik global talent, maka kita punya kota yang modern tapi belum kota yang global. Kalau dia attract, dari mana ukurnya? Lihat aja. Yang ada di sini orang yang ditugaskan oleh negara atau voluntary datang ke sini. Saya beri contoh. Jakarta itu ibu kota. Masih ya? Kok kayak gimana gitu lah jawabnya itu. Kalau saya termasuk yang berpandangan harusnya ibu kota tetap di Jakarta, ya. Tapi itu kan politis jadinya kan. Nanti udah lewat. Tapi begini, apakah Jakarta masih ibu kota? Masih. Ibu kota apa? Ibu kota Republik Indonesia dan ibu kota apa? ASEAN. Ibu kota ASEAN. Saya itu sampai memberi nama stasiun MRT itu, saya beri nama stasiun ASEAN. Kenapa waktu itu? Supaya stasiun itu diingat-ingat sebagai kita ibu kota ASEAN. Oke, ada berapa kedutaan di sini? Nah, ini biar kita sadar loh, penumpang MRT tiap hari ini global city ya, gitu ya kira-kira. Ada kedutaan, tadi saya minta dicek, 99 kedutaan di Jakarta. Ditambah representatif 101. Itu ekspat yang wajib di sini. Tapi ada ekspat yang datang ke sini voluntary karena memang tawaran bekerja di sini. Itu yang saya maksud. Selama kota ini belum mengattract global talent, we are not there yet. Nah, pertanyaannya, nanti Anda boleh cek survei global talent. Apa yang menentukan global talent mau datang ke sebuah kota? Satu, udaranya bersih. Iya, dia akan menghirup udara di sini 24 jam. Oke? Pertanyaan nomor satu, saya dapat gaji gede, tapi kalau kotor mau nggak saya ke situ? Mau nggak anak saya di situ? Mau nggak istri saya di situ? Mau nggak suami saya di situ? Betul tidak? Clean air nomor satu. Nomor dua, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Baru yang lain-lain. Nah ini teman-teman, kenapa saya buat sederhana? Supaya kita mau membangun Jakarta ini tahu nih ukurannya nih. Gimana kita membangun kota ini kalau kita tidak punya satu pegangan yang simple. Definisi lengkapnya tadi ahli planologi punya tuh. Tadi kan didefinisikan juga ya, di presentasinya Pak Andi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dipakai. Jadi saya usul kepada, sudah balik. Kalau balik gimana caranya? Nah ini, what makes a city a global city is attracts global
talent. Kalau menurut saya itu jawabnya. Nah, di situ kemudian soal connectivity ada, di situ soal kegiatan perekonomian ada, dan lain-lain. Tapi nomor satu adalah attract global talent. Dan kita lihat ada kota-kota dunia yang attract global talent, bukan? Jadi kalau kita ketemu kota yang modern, banyak kota modern di dunia, tapi belum tentu kota global. Anda datang ke banyak kota di Eropa, modern-modern, tapi apakah bisa disebut kota global? Kalau tidak attract global talent. Nah, jadi saya memandang prosesnya itu begini kira-kira. Tradisional, modern, global. Nah, yang kita sedang coba di Jakarta itu melakukan transformasi ini. Oke, apa potensi tantangannya? Ini kalau potensinya udah tau lah, kita ini Jakarta ini perekonomian kita hampir 18% kontribusi GDP dari Jakarta. Kalau sama Bodetabek jadi 25-an. 70% ekspor impor dari Jakarta. Kemudian kita ini kota dengan populasi terbesar 11 juta, kalau sama Jabodetabek 24 juta. Ini paling kanan ini global citizenship, ada 99 kedubes, ada kantor-kantor usaha multinasional. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang voluntary datang ke sini karena mereka merasa this is a place where they can make a living. Nah, itu potensinya. Dan saya sering sampaikan Asia Tenggara ini potensi, kenapa? Karena ini adalah kawasan yang 600 lebih juta penduduknya dan peaceful. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini kajian strategis ya, global di sini. Oke. Coba lihat Asia Timur. Apa negara Asia Timur itu? Ada 4 kelompok, ada Cina, ada Korea, ada Jepang. Ya ada, walaupun tidak diakui negara, tapi Taiwan. Betul tidak? Sekarang tanya, bisa nggak mereka akur? Simple aja. Kira-kira nih, Korea Selatan sama Cina akur, bisa nggak? Nah, Korea Selatan sama Jepang akur nggak? Nah, Taiwan sama Cina bisa nggak? Bisa. Kira-kira kapan mereka akan akur? Nggak tahu. Coba semua ahli strategi sekarang tanya, mungkinkah mereka akur 5 tahun ke depan? 1 generasi ke depan? Nggak tahu. Oke. Sekarang lihat Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Oke? Mungkinkah mereka akur? Coba akur bisa nggak di tempat ini? Nggak bisa. Lihat Timur Tengah. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak akur itu? Lihat lihat Afrika. Nih, begitu masuk Asia Tenggara, lihat guys. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, ini 5 core. Akur nggak? Akur. Dengan 10 member lainnya akur tidak? Akur. Lihat East Timor akur. Makanya dunia itu kalau melihat Asia Tenggara, wow. Untuk membangun jangka panjang diperlukan regional stability. Dan di regional stability ini, ibu kotanya namanya ini. Karena itu kita harus serius bangun kota ini. Karena kita sedang mengcater bukan hanya Indonesia, kita sedang mengcater ASEAN. Jangan sampai resminya di Jakarta, de factonya di Singapura. Betul tidak? Nah, tapi untuk bisa itu PR kita banyak nih. Oke, saya terusin ya. Sekarang masalahnya apa nih? Nih masalahnya, kita punya problem nih, man-made disaster over natural disaster. Ada banyak sekali problem-problem yang muncul karena ciptaan manusia, bukan ciptaan alam saja. Satu, kami menyebutnya sebagai core masalah, car oriented development, pembangunan berbasis kendaraan bermotor. Yang kedua, tidak terpenuhinya pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, air bersih, perumahan. Ini pelayanan dasar, ada beberapa yang lain. Dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ini kami sebut sebagai 3 masalah utama. Kalau ini diselesaikan, mudah-mudahan kebutuhan kita untuk global talent atau global city itu akan terjadi. Apa itu? Nih, ini kata undang-undangnya nih.
DKJ akan dikembangkan sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan keuangan, pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Nah, kalau itu mau dikerjakan, tidak bisa hanya dengan membangun bursa yang bagus, nggak bisa, nggak cukup. Dengan regulasi perbankan yang baik, nggak cukup. Tapi kita harus membereskan juga aspek non-ekonomi ini loh yang justru menjadi tantangan kita. Nah, jadi saya akan bahas yang non-ekonomi di sini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini buat S3 bagus ini. Kalau ada yang mau ngambil ini, buat S3 boleh nih. Tapi penelitiannya yang lama ya, ini ya, jangan singkat penelitiannya ya. Karena jangan desk tadi ini. Cover bener, ini serius. Ini untuk menjadi program S3 ini bagus. Karena ada banyak tantangan-tantangan di sini yang menurut saya menarik untuk dikaji secara serius. Ini gara-gara kemarin jadi ramai terus kalau saya ngomong ini kan. Capek deh gitu ya. Nah, saya mencoba untuk bagaimana mewujudkannya. Terus sekalian, saya memimpin di DKI Jakarta itu ada banyak staff. Yang teman-teman yang bertugas di Jakarta jangan ikutan jawab. Tapi buat mahasiswa, kira-kira berapa orang yang bekerja di jajaran Pemprov DKI? Anda udah tadi. Yang lain? Berapa yang bekerja di dalam jajaran Pemprov DKI Jakarta? Educated guess. Ayo. Berapa? 200 apa? 200 orang yang bekerja jajaran Pemprov DKI. Ada? Berapa? 500 jajaran DKI. Total semua 3.000 yang termasuk ngurusin jalan, termasuk ngurusin. Loh iya lah, memangnya kota yang ngurusin apa? Itu ngurusin KTP kalau di kecamatan. Oke, apa? Berapa? Berapa mas? 50.000 sekian. 50.000, oke. Ada lagi? Nih. Kira-kira jumlahnya 190 sampai 200.000 orang. Oke. Kenapa saya bilang kira-kira? Karena yang 62 sampai 64.000 itu yang ASN, yang sisanya yang non ASN. Karena itu angkanya bisa bergerak. Jadi untuk gampangnya 200.000, oke? Supaya gampang hitungnya aja. 200.000 orang. Lalu penduduk Jakarta berapa? 2 juta. Jadi ada 200.000 orang untuk ngurusin 11 juta plus yang masuk ke Jakarta kalau siang. Ya gitu semuanya. Nah sekarang pertanyaannya,